Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai sistem pengendalian internal manajemen. Perkenalkan, nama saya Natalisa Batini Nababan. Nama saya Muhammad Fauzi Hakim. Kan saya Siti Dalpa Adawiyatunisa. Pengertian pengendalian. Pengendalian ialah fungsi dari proses manajemen. Fungsi ini sangat-sangatlah penting dan sangat menentukan keberlangsungan proses manajemen. Fungsi pengendalian tidak hanya digunakan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menghindari terjadinya sebuah kesalahan yang mendasar serta memperbaiki jika terdapat kesalahan-kesalahan. Pengendalian adalah sebuah proses penetapan standar dengan menerima umpan balik yang berupa kinerja sesungguhnya dalam sebuah manajemen, serta mengambil sebuah tindakan dan keputusan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan. Definisi sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen yaitu suatu proses yang menjamin sumber-sumber yang diperoleh dan dipergunakan secara maksimal dalam mencapai sebuah tujuan organisasi, sehingga organisasi dapat berkembang pesat. Sistem pengendalian manajemen terdiri dari beberapa unsur-unsur yang terorganisasi secara sistematis dan digunakan oleh manajemen untuk mengendalikan dan menjalankan aktivitas petugas dalam melaksanakan tugas-tugasnya, supaya tujuan organisasi dapat mencapai sasaran ataupun target yang tepat sehingga membuat organisasi tersebut berjalan dengan lancar. Sebuah sistem pengendalian manajemen yang baik dan benar bisa membuat sebuah organisasi dalam proses pembentukan sebuah keputusan sehingga individu-individu dalam suatu sistem pengendalian manajemen organisasi dapat melakukan seluruh konsep yang telah ditetapkan secara maksimal dalam suatu organisasi, sehingga organisasi tersebut berjalan dengan baik. Selanjutnya, karakteristik sistem pengendalian. Yang pertama, sistem pengendalian yang bisa diharapkan mendukung tujuan organisasi dan yang efektif mempunyai karakteristik tertentu yang sama dalam sebuah organisasi. Yang kedua, objektif dan komprehensif. Informasi dalam sistem pengendalian harus dapat dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Yang ketiga, bebas. Sistem pengendalian harus mengandung sifat bebas, sehingga organisasi tersebut dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang dapat merugikan organisasi. Yang keempat, diterima oleh para anggota organisasi, yang dimana pengendalian harus berhubungan dengan tujuan yang mengandung arti dan bisa diterima oleh nalar, sehingga para anggota organisasi setuju dalam hal itu. Pengendalian manajemen. Yang pertama, struktur organisasi. Strategi perusahaan mempunyai pengaruh terhadap pemilihan jenis struktur organisasi. Struktur organisasi yang dipakai akan mempengaruhi semua rancangan sistem pengendalian manajemennya. Untuk tujuan akuntansi manajemen, penyusunan departemen-departemen dalam satu struktur organisasi dapat digolakkan ke dalam 3 cara utama, yaitu: yang pertama, struktur organisasi fungsional. Setiap manajer bertanggung jawab terhadap salah satu dari beberapa fungsi yang ada dalam organisasi. Yang kedua, struktur organisasi divisional. Manajer divisi bisa mengembangkan atau memperluas strategi bisnisnya dari masing-masing setiap divisi dalam kemungkinan menghadapi persaingan yang berbeda dibanding dengan divisi lain. Yang ketiga, struktur organisasi matrik terhadap struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap fungsi-fungsi kegiatan dan struktur organisasi lainnya bertanggung jawab atas proyek atau tugas yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tertentu. Kedua, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Setiap pusat pertanggungjawaban harus mempunyai suatu wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi yang bersangkutan, sehingga tidak ada yang akan melanggarnya. Desentralisasi berarti pula pembagian tugas dan tanggung jawab pada tingkat manajemen yang lebih rendah. Elemen-elemen sistem pengendalian itu ada 4. Yang pertama, pelacak atau sensor detektor adalah sebuah perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua, penaksiran, yaitu suatu perangkat yang menentukan hal-hal penting dari peristiwa aktual dengan membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang terjadi. Adapun contoh dari penaksiran dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, penaksiran anggaran. Dalam pengendalian keuangan,
Penaksiran anggaran digunakan untuk memperkirakan pengeluaran yang diharapkan dalam suatu periode. Ini melibatkan penaksiran pendapatan, biaya operasional, investasi, dan alokasi dana untuk berbagai kegiatan organisasi. Kemudian yang kedua, penaksiran volume produksi. Dalam pengendalian produksi, penaksiran volume produksi digunakan untuk memperkirakan jumlah unit yang akan diproduksi dalam suatu periode. Ini membantu perencanaan kapasitas produksi, perencanaan persediaan, dan pengendalian kualitas produksi. Kemudian elemen yang ketiga, efektor, yaitu suatu perangkat yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan yang perlu dipenuhi. Yang keempat, jaringan komunikasi atau communication network, yaitu perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan asesor, dan antara asesor dengan efektor. Kemudian hubungan sistem pengendalian manajemen dengan manajemen. Sistem pengendalian manajemen yaitu suatu sistem yang mengarah pada pengendalian kegiatan dalam suatu perusahaan dengan mendominasi tinggi dan menyeluruh untuk memperoleh kepercayaan bahwa strategi dan kinerja perusahaan sudah dilakukan berjalan dengan maksimal sehingga perusahaan berkembang pesat. Jadi hubungan sistem pengendalian manajemen dengan manajemen sangatlah erat, dikarenakan dalam suatu perusahaan dibutuhkan sebuah sistem dan manajemen yang bagus, sehingga perusahaan tersebut bisa berkembang dengan pesat. Sistem pengendalian manajemen tidak terlepas dari manajemen, dikarenakan suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi itu di dalamnya terdapat manajemen. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menjelaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.